adik-adik. Selamat pagi adik-adik semua, kembali lagi hari ini bersama Kak Kebi. Nggak berasa adik-adik ya udah hari Minggu lagi. Tapi adik-adik semua tetap semangat ya semuanya. Oke, sebelum memulai Bina Iman hari ini, kita mau sama-sama berdoa dulu ya. Adik-adik sikap yang baik. Kita buat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah memberkati kami dan keluarga kami selama ini. Tuhan Yesus, sebentar kami mau memulai Bina Iman kami. Tuhan pimpin supaya kami dapat melakukan Bina Iman dengan baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke adik-adik semua, Tuhan Yesus udah berkati kita loh selama ini sama keluarga kita. Selama seminggu ini, seminggu lalu, dan juga akan selalu berkati kita minggu depan. Oleh karena itu, kita mau nyanyi sama-sama ya, nyanyi Jalan Serta Yesus bareng-bareng, oke? Yuk, yang semangat adik-adik. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Oke adik-adik semua, hebat semuanya tadi semangat. Jadi adik ingat, semuanya harus jalan bersama Yesus selamanya. Oke, sekarang kita mendengar firman Tuhan. Semoga adik-adik semua bisa dengar dengan baik. Boleh minum dulu kalau tadi haus. Nanti kita ketemu lagi kapan-kapan. Halo adik-adik, kembali lagi bersama dengan Kak Evelyn. Ayo adik-adik, ingat nggak minggu lalu kita bercerita tentang apa? Iya betul, Nabi Elisa. Ingat kan kalau dia banyak melakukan mujizat-mujizat. Minggu lalu kita mendengar bahwa dia membangkitkan anak wanita di Sunem. Nah, minggu ini kita akan mendengarkan mujizat lainnya. Suatu hari ceritanya dimulai dengan seorang panglima dari kerajaan Aram bernama Naaman. Panglima ini itu hebat, kuat, dan kaya raya. Namun sayangnya dia terkena penyakit kusta. Nah, kalau adik-adik tahu penyakit kusta itu di zaman itu tidak bisa disembuhkan. Nah, dia sangat sedih, dia bingung. Bagaimana saya bisa disembuhkan ya? Naaman ini punya seorang pelayan dari bangsa Israel, seorang gadis kecil. Gadis kecil ini sering mendengar bahwa Nabi Elisa itu banyak membuat mujizat-mujizat atas nama Tuhan. Sehingga dia memberitahukan kepada tuannya, "Tuan, cobalah pergi ke kerajaan Israel, karena di situ ada seorang nabi bernama Elisa yang bisa melakukan banyak mujizat-mujizat." Akhirnya, mendengar perkataan gadis kecil itu, Naaman pergi ke kerajaan Israel. Pertama, dia bertanya dulu kepada Raja Joram, yaitu raja kerajaan Israel saat itu. "Saya mendengar
mendengar bahwa Nabi Elisa bisa menyembuhkan segala penyakit dan melakukan banyak berbagai mujizat. Raja Joram pertama bingung, bagaimana bisa menyembuhkan penyakit kusta yang saat itu tidak bisa disembuhkan sama sekali. Namun, Nabi Elisa mendengar hal itu, dia mengirimkan kepada pesuruhnya untuk memberitahukan Raja Joram bahwa dia sanggup untuk menyembuhkan Naaman, sehingga tidak perlu khawatir. Akhirnya Raja Joram mengatakan kepada Naaman, baiklah, silahkan menemui Nabi Elisa untuk disembuhkan. Nah, Naaman pergilah ke rumah Nabi Elisa untuk bertemu dengan Nabi Elisa. Namun Nabi Elisa tidak keluar dari rumahnya, dia hanya meminta pesuruhnya untuk mengatakan kepada Naaman bahwa dia harus mandi sebanyak 7 kali di sungai Yordan untuk disembuhkan. Naaman mendengar hal itu, pertama-tama dia tersinggung karena dia adalah seorang panglima perang yang hebat. Kenapa Nabi Elisa tidak mau keluar menemui saya ya? Sombong sekali dia. Dan juga di kerajaan Aram banyak sungai-sungai yang indah dan sungai-sungai yang bersih, lebih bagus daripada sungai Yordan. Kenapa saya harus mandi di sungai Yordan untuk disembuhkan? Padahal di kerajaan Aram banyak sekali sungai-sungai yang ada di situ. Akhirnya dia merasa tersinggung dan ingin kembali. Namun para bawahan-bawahannya mengatakan, Tuan, coba saja Tuan. Coba kalau Tuan disuruh melakukan hal yang lebih sulit lagi, pasti Tuan akan coba lakukan kan? Kenapa Tuan tidak mau mencoba untuk mandi saja di sungai Yordan seperti kata Nabi Elisa? Akhirnya Naaman mendengar perkataan bawahannya dan berpikir, benar juga ya, kalau disuruh lebih sulit mungkin saya akan coba lakukan. Baiklah, saya akan coba mandi di sungai Yordan sebanyak 7 kali seperti yang disuruh oleh Nabi Elisa. Akhirnya Naaman pergi ke sungai Yordan dan mencelupkan dirinya sebanyak 7 kali di sungai Yordan. Dan setelah itu Naaman langsung sembuh adik-adik. Wah, dia sangat senang sekali dan langsung menemui Nabi Elisa. Dia berkata, Nabi Elisa, saya akan memberikan kamu banyak harta emas dan perak sebagai hadiah karena engkau telah menyembuhkan saya. Namun Nabi Elisa berkata, jangan, tidak, saya tidak perlu menerima hadiah-hadiah ini. Karena Tuhanlah yang langsung menyembuhkan kamu. Dan Tuhan memang berfirman untuk memberitakan bahwa Tuhan Allah adalah Allah yang sesungguhnya kepada para bangsa lain. Mendengar hal itu, Naaman berkata, baik, saya akan memberikan kurban bakaran kepada Tuhan Allah Israel dan tidak akan menyembah Allah-Allah lain. Wah, hebat ya, Tuhan benar-benar berfirman kepada seluruh bangsa lain. Nah, adik-adik, dari cerita ini bisa kita petik dari Nabi Elisa yang bersikap rendah hati dan mau menolong dengan berkat dan mujizat yang telah diberikan Tuhan kepadanya. Nah, sebagai contohnya Nabi Elisa, kita juga harus mengikutinya ya. Adik-adik di sini yang mungkin berkelebihan atau memiliki talenta-talenta yang lain yang bisa dibagikan kepada orang lain, jangan lupa ya untuk memberikan kepada sesama tanpa perlu pamrih seperti Nabi Elisa. Karena berkat yang kita terima itu dari Tuhan. Dan jangan pelit-pelit untuk berbagi kepada teman-teman dan sesama kita. Oke adik-adik? Nah, firman hari ini selesai sampai sini. Mari kita lanjut ke kreativitas. Dadah! Halo, selamat pagi adik-adik. Nah, tadi adik-adik udah dengerin firman tentang Naaman, Nabi Elisa yang menyembuhkan seorang yang kena sakit kusta yang namanya Naaman. Sekarang kita mau buat kreativitas nih adik-adik tentang Naaman yang disembuhkan dari sakit kusta. Nah, sebelum kita mulai kreativitasnya, ada beberapa bahan yang harus adik-adik siapkan. Yang pertama, ada solatip. Lalu kakak punya spidol. Lalu ada gunting. Lalu Kak Bella punya tusuk gigi. Nah, tusuk giginya ini adik-adik boleh ganti ya. Boleh pakai lidi ataupun pakai stik es krim bekas. Nah, hari ini Kak Bella memanfaatkan barang bekas yang ada di rumah nih adik-adik. Salah satunya adalah gelas jelly atau agar bekas nih adik-adik. Adik-adik juga boleh pakai cara ini ya, jadi nggak usah beli keluar. Lalu Kak Bella punya kertas HVS yang sudah tidak dipakai lagi. Lalu kakak punya pensil warna. Oke, sekarang kita mau mulai buat Naamannya. Nah, pertama-tama ambil kertas HVS dan spidolnya. Kita gambar sama-sama ya adik-adik.
gambar Naamannya ini disesuaikan sama besaran gelas adik-adik. Kalau gelas adik-adik kecil seperti punya Kak Bella, berarti gambar Naamannya nggak usah gede-gede ya, adik-adik kecil aja. Nah, hari ini kita mau gambar sama-sama Naaman. Pertama, adik-adik boleh buat garis melengkung seperti ini. Kalau sudah, Kak Bella tambahkan 2 garis di kanan dan kiri seperti ini. Oke, kita mau buat topinya Naaman dulu nih adik-adik. Lalu Kak Bella tutup di bagian bawahnya. Next, Kak Bella mau bikin setengah lingkaran di atas sebagai topi atau kepalanya Naaman. Just like this. Oke. Selanjutnya Kak Bella mau gambar rumbai-rumbai di bawahnya. Adik-adik boleh bikin persegi panjang ke bawah di kanan dan kirinya. Seperti ini. Mudah ya adik-adik. Oke. Selanjutnya Kak Bella mau tambahkan 2 titik kecil di tengah-tengah sebagai matanya Naaman. Lalu Kak Bella mau gambar setengah lingkaran dan setengah lingkaran lagi di bawahnya sebagai hidung dan mulutnya Naaman. Seperti ini. Oke, selanjutnya kita mau gambar jenggotnya Naaman. Kita kayak bikin awan gitu ya adik-adik. Just like this. Oke, adik-adik juga boleh tambahin sisi atasnya. Oke, seperti ini. Nah, selanjutnya Kak Bella mau gambar 2 lingkaran di bawah. Seperti ini. Ini adalah tangannya Naaman ya adik-adik, yang gampang aja gambarnya. Terus Kak Bella tambahkan 2 garis di kanan dan kiri. Just like this. Nah, yang terakhir kita mau bikin bajunya Naaman. Seperti ini. Nah, selesai deh gambar Naamannya. Selanjutnya, adik-adik boleh ambil pensil warnanya. Kita mau mewarnai Naamannya. Untuk warnanya bebas ya adik-adik, boleh pakai warna apa aja. Nah, kalau adik-adik sudah selesai mewarnai, boleh digunting gambar Naamannya. Nah, kalau punya Kak Bella punya contoh yang udah jadi seperti ini adik-adik. Tara, ini adalah Naaman yang Kak Bella buat dan sudah jadi. Nah, adik-adik jangan lupa tambahkan titik-titik merah di wajahnya Naaman. Nggak hanya di wajah, tapi juga di tangannya Naaman. Ini sebagai tanda bahwa Naaman ini sakit kusta dan ia nanti akan disembuhkan oleh Nabi Elisa. Ya. Selanjutnya, adik-adik boleh ambil salatipnya. Kalau adik-adik nggak bisa, boleh minta bantuan mama atau papa ya. Kak Bella gunting sedikit salatipnya. Lalu kakak mau ambil tusuk gigi. Nah, ini seperti yang kakak bilang, adik-adik boleh ganti pakai lidi atau stik es krim. Apa aja yang ada di rumah adik-adik ya. Lalu Kak Bella mau tempelkan di belakang seperti ini. Just like this. Oke. Nah, ini Naaman punya Kak Bella nih. Sudah jadi. Selanjutnya, kita tinggalin dulu Naamannya. Adik-adik boleh ambil gelas bekas jeli yang tadi. Nah, gelas bekas jeli ini bagian bawahnya harus adik-adik lubangi ya. Seperti ini, kelihatan nggak? Seperti ini ya, adik-adik dilubangi. Nah, untuk melubanginya ini, adik-adik harus minta bantuan orang yang lebih dewasa. Jangan dilakukan sendiri karena ini berbahaya ya. Kalau sudah selesai dilubangi, Kak Bella pakai sisa kertas HVS yang tadi, Kak Bella potong sedikit dan kakak warnai biru, lalu kakak gunting kecil-kecil nih adik-adik. Hasilnya seperti ini. Nah, warna biru dan panjang. Ini sebagai air ceritanya adik-adik. Nah, ini Kak Bella udah potong banyak. Lalu kakak mau crumble seperti ini. Lalu Kak Bella cemplungkan lagi ke dalam gelas yang tadi adik-adik. Kalau sudah selesai seperti ini, adik-adik ambil lagi Naaman yang sudah kita bikin tadi dan adik-adik masukkan ke dalam gelasnya seperti ini adik-adik. Nah, gelasnya ini melambangkan danaunya yang biru-biru ini air dan Naaman masuk ke dalam air danau. Setelah ia selesai
Setelah ia keluar dari danau, sembuhlah sakit kustanya Naaman adik-adik. Seperti itu kreativitas hari ini. Nah adik-adik, hebat sekali ya kuasa yang Tuhan Yesus lakukan, mukjizat yang Tuhan Yesus lakukan melalui Nabi Elisa. Nah adik-adik, kita ketemu lagi di video online minggu depan ya. Bye-bye.